warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi habbaba ilaina hubban nabiyyi wa ambata fi sudurina hubba sya'airi dini wa habbana fil qur'ani ala ta'zimi wa hurumati wa qur'ani wassalatu wassalamu ala nuri min nuri nabiyyihi wa rasulihi habibihi wa khalilihi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa anwarihi wa jihadihi bimalihi wa nafsihi. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaqbilu ibnu adama arba'un nuhbatin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama yang terhormat dan yang kami hormati keluarga besar almarhum Apa Kiai Haji Muhammad Zarkasi beserta Uminda Umi Hajjah Suryani. Kita doakan bersama-sama Uminda kita mudah-mudahan selamanya Allah berikan kesehatan jasmani dan rohaninya. Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan di dalam kehidupannya, selamanya bisa membersamai kita, para murid-muridnya, para jemaahnya di jalan yang lebih diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tak ketinggalan yang terhormat dan yang kami hormati para putra-putri dari guru kita. Yang pertama Uminda Ustazah Hajjah Tamamal Afiyah SPD beserta suami. Begitu pula Kiai Haji Bustomi Zarkasi, Kiai Haji Muhammad Mahrusilah Zarkasi MPD, Kiai Haji Muhammad Kustolani Zarkasi MHum, Ustazah Hajjah Dida Kharidatul Bahijah SPD. Bahiyah, oke. Uminda Ustazah Hajjah Hilyatul Abror, Hilyatul Abror, repot banget ya tulisannya kecil. Hilyatul Abror SPD, Haji Muhammad Ali Sibro Malisi LC. Begitu pula keluarga besar Kiai Haji Muhammad Arim dan Umi Hajjah Khairiyah hadir ya. Alhamdulillah. Keluarga besar Kiai Haji Muhammad Mansur Hasan dan Umi Hajjah Lilis Hilyah hadir juga di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Iya. Keluarga besar Kiai Haji Muhammad Ibrahim dan Umi Hajjah Halimah. Alhamdulillah, Uminda yang cantik ya, luar biasa. Kita doakan bersama-sama seluruh guru-guru kita bersama, para sesepuh, para asatidzah, bil khusus yang kami hormati segenap alumni Ponpes Putri Al Hasaniyah, seluruh para jamaah yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah berikan anugerah keberkahan yang berlipat ganda, sehat walafiat. Allah tidak pulangkan kita dari acara ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita. Seluruh anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Allah angkat harkat derajat martabat anak-anak kita, jadi kebanggaan kita sebagai orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal.
Ibu-ibu, hadirin, para sesepuh, para asatidzah yang kami hormati. Tidak banyak intro, waktunya sudah siang, sudah pukul 11:05. Ya Teh Haji, jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama. Ibu, burung gelatik makan ketumbar. Ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Begitu doang. Bu, ibu, jangan kalah sama anak-anak TK. Kalau ditanya apa kabarnya, luar, tetap bahagia, tetap semangat. Kalah sama TK. Sekali lagi boleh? Boleh Bu? Apa kabarnya bunda-bunda cantik? Kagak kompak. Kagak kompak. Kayaknya ibu udah gak fokus dah. Halo? Halo? Ibu? Udah berapa lama duduk di sini? 2 jam, ada yang 3 jam. Apa kabarnya dengan kaki ibu? Lumayan. Udah 2 jam, udah berapa kali ganti duduknya ibu? Soalnya saya lihat nih duduknya Teh Aji udah macem-macem deh ya. Ya Allah, ada yang duduk emok cabok. Ada yang duduk sila, ada yang selonjoran. Bari megangin jempolnya, kenapa itu ya? Apa kesemutan apa gimana ya? Ibu, masih fokus? Masih fokus? Coba, saya tes fokusnya ibu. Kata Teh Aji waktu ke rumah nggak apa-apa nyanyi, beda bukan ngaji di sini mah. Kenapa? Karena kalau acara reuni, temu alumni, Bu, kalau kita lihat daripada suku kata reuni, terdiri daripada 2 kata suku Teh Aji. Re artinya kembali, uni artinya kumpul. Jadi reuni alumni itu kembali berkumpul, bersenda gurau, bercanda, membahas luka liku kisah kasih dulu di pondok pesantren. Alumni mah nggak perlu ngaji. Ya Pak ya. Kalau acara reunian, tanya sama alumni, udah nggak perlu ngaji, makanya dari tadi di sono betul alumni pada makan, pada ngeriung. Kenapa emang? Senengnya gogonjakan. Kenapa? Karena emang reuni itu terdiri dari 2 suku kata. Re-nya kembali, uninya kumpul. Kembali kumpul bersenda gurau. Maka selamat untuk para alumni untuk bersenda gurau, bercanda, membahas tentang zaman dahulu lagi ngaji, tidur. Ya, bercanda bersenda gurau para alumni, silakan bersenyum-senyum ria. Selamat untuk para alumni, ngobrolin dulu bebendek yang kagak jadi. Ya Pak ya, kan begitu alumni mah resepnya. Alumni mah Teh Aji nggak perlu ngaji, kumpul ngobrol begitu. Makanya supaya fokus dulu, Bun, Ibu, saya tes fokusnya dulu ya. Ibu lihat sebelah kanan ibu, lihat, kenal enggak? Kenal enggak? Sebelah kanan ibu, kita fokus dulu, biar fokus dulu, Bun. Sekali lagi, lihat sebelah kanan ibu, lihat, kenal enggak? Kenal, oke. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kanan. Pegang pundak temen kanannya. Ayo. Kagak ada. Ono ke belakang. Ya. Dengerin. Kalau saya bilang ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Pijitin tuh teman sebelah kanan, pijitin. Pegang, bari pijitin, jawab subhanallah, bari pijitin. Oke? Kemudian nanti kalau kata saya ucapkan tahmid, belok kiri.
belok kiri. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan tahlil ke depan. Yang belakang pegangin pundak temennya depan, pijitin. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Coba kita tes dulu Teh Api. Ini masih fokus gak nih ngajinya nih? Ya, oke. Tasbih kanan, tahmid kiri, la ilaha illallah depan, Allahu Akbar. Siap. Ucapkan tasbih. Dengerin, up, up, up. Ayo pijitin teman sebelah kanannya. Ya. Walaupun Aina ustazah di sini mah udah waktunya alumnian. Jadi bocah lagi, yang agak mijitin kita doain pulang dari sini setruk. Punten Mi. Subhanallah. Siap gak? Siap. Ucapkan tasbih, tasbih. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan tahlil depan. La ilaha illallah. Ucapkan takbir. Allahu fokus. Masih fokus. Mak udah fokus. Coba lihat. Ucapkan tahmid, ucapkan. Repotkan. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ucapkan tasbih. Dengerin. Ini yang seru depan doang, yang belakang pada begini. Nah, engkau. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini dalam rangka temu alumni dan haflah di Rosa Diniyah Pondok Pesantren Al Hasaniyah Benzar. Apa tuh? Oh, Benzar Rawalini Teluk Naga Tangerang, sekaligus haul ke-19 guru kita Kiai Haji Muhammad Zarkasi. Ketika kita berbicara tentang masalah haul, udah Bu, fokus. Pengen subhanallah lagi deh Bu. Apa tujuannya dari haul? Yang pertama, tujuan haul itu ialah tazkirul mahasinil amwat, mengingat-ingat kebaikan orang yang sudah meninggalkan kita. Guru kita yakin kebaikannya banyak, memberikan ilmu kepada kita murid-muridnya, menghantarkan kepada kesuksesan murid-muridnya. Maka dalam kesempatan kali ini, haul emang tujuannya mengingat-ingat kebaikan almarhum. Bu, beliau saya udah nggak khawatir. Beliau meninggalkan kita sudah 19 tahun, yakin menjadi ahlul surga. Yang saya khawatirkan kita nih, yang hadir pada kesempatan kali ini, murid-muridnya yang belum tentu kita apakah dapat surga atau neraka. Kalau beliau sudah yakin, ya, kenapa? Bagaimana tidak dia menjadi ahli surga? Muridnya dari mulai ujung masyrik sampai ujung maghrib, setiap habis sholat selalu membacakan istighfar buat beliau. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati alayya wali masya. Dibaca gak? Beliau guru dipintain ampunan oleh seluruh murid-muridnya, oleh seluruh pecinta-pecintanya. Wallahu a'lam, apakah kita ketika kita nanti meninggal dunia, apakah ada yang membacakan istighfar untuk kita atau tidak? Betul? Betul. Sementara ibu
kematian itu udah jelas. Kematian itu udah jelas. Cuma dua tempat bagi orang yang meninggal dunia, yaitu raudhah min riyadil jannah atau hufratan min huffarin niron. Itu saja. Tidak ada orang yang meninggal disimpan di tengah-tengah, nggak ada. Tapi orang yang meninggal dunia hanya dua tempatnya. Maka pada saat ini tujuan kita mengadakan haul tadzkirul mahasinil amwat, supaya tambah-tambah berkah untuk kita murid-muridnya ketika diundang untuk acara haul datang, kemudian mengingat kebaikan-kebaikan beliau, manakibnya dibuka kembali tentang bagaimana beliau dulu cinta sama santrinya, membersamai kita menjadi santri-santri yang sukses, menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang berhasil, seluruh keluarga besarnya ada di dalam naungan ridhonya Allah, wasilah beliau, maka yakin beliau menjadi ahli surganya Allah. Bu, ibu, kematian itu terbagi dua. Ada mautul qalbi, ada mautul jasadi, matinya hati. Ada matinya jasmani, jasad kita. Kalau beliau guru kita, hakikatnya mautul jasadi, sudah meninggal jasadnya, namun ruhnya masih ada di sekeliling kita. Ruhnya masih ada, terus membersamai kita, murid-murid dan jamaahnya. Yang paling susah kalau udah mati hati kita. Bu, ibu, kalau hati udah mati itu lebih dahsyat, bahkan lebih dahsyat daripada batu. Allah berfirman, aw asyaddu qaswah, kalau orang udah hatinya mati lebih keras daripada batu. Wa innama, bu, sementara wa inna minal hijarati lamma yatafajjaru minhul anhar. Sedangkan batu masa keras-kerasnya batu, terkadang dari batu keluar air. Tapi orang yang udah mati hatinya lebih keras daripada batu. Buktinya seorang alumni di WA suruh datang haul pada hari ini, kadang tidak datang. Dikasih surat undangan suruh reuni alumnian, enggak pernah datang. Bukti alumni yang seperti itu, alumni yang udah keras hatinya, dia tidak menganggap lagi alma mater untuk kebijaksanaan, kebersamaan, berkelangsungan kehidupannya. Bu, ibu, makanya kalau jadi alumni, datang bukan ziarah doang ke kuburan, daftar di meja alumni, kemudian ziarah ke kuburan, tapi keluarga besar anak-anaknya ibu nggak datengin, bukan begitu. Temuin. Kenapa? Karena kata Rasulullah, man nadhara ila wajhil alimi kan nadri ila wajhi nabiyhi. Barang siapa yang menatap melihat seorang alim ulama, anak guru berarti guru kita, keluarga besar guru berarti keluarga guru kita. Temuin ketika kita bertemu dengan anak-anak guru kita, dengan istri daripada guru kita, dengan keluarga besar guru kita, maka kaya-kaya kita menatap melihat mukanya Nabiullah Muhammad. Ini terkadang ada alumni datang juga kagak mau, terkadang alumni datang juga kagak pengen. Padahal bu, kalau kita bilang ini banyak alumni kan ya teh ya, banyak alumni ya. Alumni semua, bu. Rukun reuni itu ada dua. Rukun reuni itu ada dua. Satu adanya alumni, kedua adanya alma mater. Siapa alumni tergantung definisi guru-guru kita. Kalau saya diajarkan sama guru, yang disebut alumni itu siapapun orangnya yang pernah minum air dari kalangan, yang minum air dari lembaga, dari lingkungan itu pesantren, maka dia termasuk alumni. Ada juga yang mengatakan alumni itu siapapun yang pernah ngaji, walaupun cuma ngajinya mingguan, itu teh alumni. Saya mah nggak pernah ngaji, katanya nggak pernah mondok di
Hasaniyah. Cuma saya mengaji mingguan doang. Sarua wae alumni. Bu, rukunnya reuni satu alumni. Alumni siapapun yang pernah ngaji, maka itu alumni. Bahkan kata ayah guru saya, siapapun yang pernah ngeregot minum seteguk saja air yang ada di wilayah, yang ada di komplek lembaga pondok pesantren itu, maka itu dikata alumni. Yang kedua rukun reuni, alma mater. Alma mater terdiri dari dua suku kata. Satu alma. Apa alma artinya? Air susu. Mater artinya menurut bahasa Portugis ibu, beda dengan bahasa Inggris. Kalau Inggris mother, ibu, tapi bahasa Portugis mater, ibu. Berarti alma mater itu ialah air susu ibu. Bagi alumni ketika datangnya ke pondok pesantren, waktu reuni, yaitu kita reguk kembali air susu kehidupan. Maka lihat aja, bagi siapapun para alumni yang jarang datang ke alma mater, yang jarang datang reunian, waktu dia yang sudah ditentukan, lihat kehidupannya berbeda. Kenapa? Kurang gizi, kurang minum susunya. Kalau bahasa pemerintah sekarang apa? Stunting. Betul? Ya, pantesan bahwa di pesantren pinternya luar biasa, jadi pengurus. Oh, kitabna ngolotok, segala rupanya pinter, dipercaya. Tapi kunaon datang ke lemburna cuma hanya sekedar menjadi jenderal tahlil doang. Kenapa? Kemanakan tuh kitab yang dulu dia hafalkan, yang dulu alpiyah dia talar, tapi kenapa menjadi jenderal tahlil doang? Oh, ternyata emang jarang datang ke alumni pondok pesantren karena dia kurang gizi dari pondoknya. Bu, ibu, bu, ngerti sampai sini? Ngerti sampai sini? Berarti tahun yang akan datang, alumni yang datang reuni, insya Allah tambah banyak dari sekarang. Ibu, kalau jadi alumni ulah mikir-mikir atau dah lain tehayang. Bukan gak pengen katanya alumni teh, tapi gak punya amplop. Kadang-kadang begitu. Tanya sama teh api, ya, tanya sama teh api. Guru mah datangnya kamu, store mukanya kamu, udah girang luar biasa. Amplop mah ini nomor hiji. Tapi yakin guru mah nggak ngelihat seperti itu. Bu, apalagi reuni di alumni disatukan dengan haul al-maghfurlah. Ini keberkahan buat kita. Ibu, subhanallah, lihat guru kita solehnya luar biasa. Sampai hari ini ribuan orang yang datang ke makam untuk ziarah mendoakannya. Apalagi kita seorang muridnya. Apakah kita tidak pengen keberkahan daripada tapaulan bil barkah kepada almarhum yang sudah tidak ada? Kalau mau datang setiap haul almarhum, niatnya tapaulan bil barkah, untuk ngecas diri kita supaya tambah-tambah berkah hidup kita di kampungnya, di daerahnya, di rumah tangganya masing-masing. Iya Pak ya. Makanya subhanallah Ibu, Imam Syafi'i berwasiat dengan 4 macam. Kata Imam Syafi'i yang pertama wasiatnya, man arada munisan fallahu yakfih. Siapapun yang pengen tenang hatinya, yang pengen tenang dirinya, fallahu yakfih, Allah lah cukup baginya. Ketika kita menganggap bahwa untuk penghibur hati, penghibur diri ini adalah guru menjadi wasilah kepada Allah, maka setiap punya masalah datanglah ke makamnya guru, hadiah tawasul, berdoa, memohon, meminta ampunan kepada Allah untuk sang guru, maka pulang dari makbarah insya Allah Allah berkahkan. Yang kedua, wasiat pesan dari Imam Syafi'i, man arada wadi'an fal mautu yakfi.
Barang siapa yang menginginkan nasihat, cukuplah kematian menjadi nasihat kita. Ibu, bu, oi, oi, halo, halo. Kalau di Bojong mah begini, kalau halo jawabannya hai, kalau hai jawabannya halo. Di sini enggak ada. Ayo, halo, hai, halo, halo, hai, 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 halo, hai. Nah, bingung jawabannya, bingung jawabannya. Ibu, kata Imam Syafi'i, man arada wadi'an fal mautu yakfi. Jika ibu memerlukan, jika ibu mengharapkan nasihat, fal mautu yakfi, jadikanlah kematian itu untuk nasihat yang sejati untuk kita. Karena semua orang bakal mengalami, iya Pak ya, yang duduk bakal, yang kaya bakal, yang cakep bakal, yang biasa-biasa, semuanya. Ustazah, ya Allah sedih amat. Meninggal apa ya? Ibu, bu, sementara kematian tidak bisa ditawar, betul? Allah berfirman, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal menghampiri kamu, maka tidak ada satu orang pun yang mampu mengentar-entar ajalnya bareng satu detik pun. Betul. Makanya terkadang ada orang yang meninggal di jalanan, ada orang yang meninggal di rumah sakit, ada orang yang meninggal kelelep lagi liburan. Iya Pak ya? Bahkan ada orang yang meninggal gara-gara keselak cilok. Ada. Ya kali. Kegedean kali. Iya Pak ya? Cukup kematian jadi nasihat buat kita. Ibu almarhum sudah meninggalkan kita semua. Yakin dia meninggalnya syahid, yakin dia ahlul jannah. Maka kalau kata orang Sunda, orang yang meninggal itu biasanya dipanggilnya si jenat. Almarhumah karang-karang, ya Pak ya? Almarhumah ayuna-ayuna. Sekarang aja disebut almarhumah, benar? Ya karena udah keren. Dulu mah kalau orang meninggal itu dipanggilnya siapa? Si jenat. Aduh ya Allah, ingat sama si jenat. Iya Pak ya? Kenapa? Saking kuhusnudzonnya orang tua zaman dahulu kala, orang yang meninggal kita panggil jenat. Emang apa? Ibu, di dalamnya ada doa. Jenat itu terdiri dari kalimat jannatun, surga. Mudah-mudahan semua ahli kubur itu termasuk ahli surga. Dulu husnudzonnya orang tua zaman dahulu kala, orang yang meninggal itu dipanggilnya jenat. Bukan sekarang almarhum, almarhumah. Sekarang disebut almarhumah. Iya Pak ya? Sama enggak sih di Tangerang? Ada kalimat jenat? Ada? Oh ada, sama berarti ya. Insya Allah. Ibu, subhanallah, ketika kita bayangkan Bu, bayangkan sama ibu, nasihat yang paling cukup buat kita, udah nasihat yang paling terbaik itu kematian. Maka karena kita suatu saat nanti bakal mati sama-sama. Kalau beliau almarhum meninggalnya masih banyak doanya, masih hidup dikala hidupnya dia hidup, dikala dia udah meninggalnya tetap hidup. Bagaimana suatu saat nanti ketika kita meninggal dunia, apakah masih ada orang yang mengingat kita ataupun tidak? Wallahu a'lam. Iya Pak ya. Sementara Bu, kalau ngomong-ngomong mati, kemarin saya punya temen meninggal 3 bulan kagak ada kabar-kabar. Beneran dah. Mikirnya telat. Mikirnya telat. Ibu mikir dulu. Ya iyalah baru kepikir. Lah iya orang mati kagak ada kabarnya. Bu, ibu, subhanallah. Ya, apa yang mau kita tembongin, apa yang mau kita belaguin,
waktunya dijemput oleh malaikat Israel. Kata Rasulullah di dalam kitab Nasaihul Ibad, yastaqbilu ibnu adama arba'un nuhbatin. Yang pertama, yantahibur ruh, malakatul maut. Allah akan merampas ruh kita dari jasad kita. Malaikatul maut akan merampas ruh kita. Siap nggak siap, mau kagak mau, suatu saat nanti bakal dirampas ruh kita oleh malakul maut. Iya apa iya? Maka nggak perlu untuk kita sombong, nggak perlu untuk kita belag. Iya apa iya? Yang sombong juga mati, yang belagu, yang tawadhu, mendingan mendingan sombong. Tapi sombong hadir daripada hati kita. Iya apa iya? Nggak kerasa kadang-kadang kesombongan itu. Makanya kata Abu Bakar Siddiq, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak, telah jelas, telah dohir kerusakan di daratan, kerusakan di lautan. Kata siapa, Bu? Ibu, tuh kan begitu kalau ngaji kagak fokus. Halo, ini kenapa Ibu? Ibu, halo, fokus dulu dah ngajinya, kenapa ini ditanya? Ibu, ngantuk? Oke, kalau ngantuk, angkat tangan kanannya lagi. Biar Aina nggak pegel. Ayo, subhanallah. Sotoy. Tapi emang ya kalau diajak ngaji serius mah kok gak fokus, giliran begono. Subhanallah. Ibu, emang ibu-ibu mah perlu hiburan ya Bu ya. Saya maklum emak-emak mengajinya juga kudu hiburan. Di rumah udah puyeng. Iya, puyeng sama cucian, puyeng sama pelan, puyeng sama laki. Iya, ya Allah, sama laki puyeng Bu. Tadi ada yang jawab iya begitu. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rabb, kagak dikasih duit. Ibu, ayo. Subhanallah, ganti. Walhamdulillah, dua-duanya. Illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil alim. Subhanallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Fokus. Balik lagi. Kata Abu Bakar Siddiq, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nyata, telah dohir kerusakan di daratan, begitu pula kerusakan di lautan. Kata siapa? Udah fokus pada subhanallah. Ya Allah, seru banget dah di Bogor, di Tangerang mah ya. Kayaknya ngaji 1 kalimat, nyanyi 4 kalimat, begitu kali ya. Subhanallah. Bu, telah jelas, telah dohir kerusakan di daratan, kata Abu Bakar Siddiq. Begitu pula telah jelas, telah dohir kerusakan di lautan. Apa maksudnya di daratan? Bukan muka bumi, bukan daratan dohiriyahnya, bukan arti lafaz dohiriyahnya daratan. Tapi kalau ibu mau meyakini bahwa diartikan dengan dohiriyah, daratan yang udah rusak emang udah rusak. Betul? Muka bumi udah rusak. Siapa yang merusak? Tangan-tangan manusia yang berkuasa, yang tidak bertanggung jawab. Lihat di Sumatera, lihat di Padang, lihat di Aceh. Begitu rusak. Bilangnya hanya kebawa dengan gelombang air, tapi alam tidak bisa berbohong. Alam yang jujur itu kayu pada datang ke perkampungan dengan ukuran yang sama, bahkan ada nomor dan nama PT-nya. Betul? Udah jelas dohir kerusakan daratan. Tapi yang dimaksud oleh Abu Bakar Siddiq,
udah rusak daratan bukan muka bumi. Tapi apa? Ayil lisanul insan. Udah jelas, udah rusak lisan-lisannya manusia pada zaman saat sekarang ini. Dengan cara apa? Mencaci maki orang, gibahin orang, julidin orang, ngomenin orang, lemesin orang. Siapa yang begono? Panitia. Oh manusia, salah dengar bukan panitia. Sampai kaget. Sampai kaget panitia. Manusia, iya Pak ya. Nih kadang-kadang nih lisan kita udah pada rusak, kata Abu Bakar Siddiq, emang jelas bener. Kadang-kadang yang bukan di komenan kita ibu komenin. Orang yang masang status ibu yang repot. Iya Pak ya. Padahal ada temen ibu, ada besti ibu, saking ku girangnya diajak sama lakinya ngebaso. Tuh muka laki sama baso-basonya dipoto. Dipasang di status, captionnya apa? Terima kasih Papski yang udah mengerti apa yang aku pengen. Pret, baso doang. Tapi apa kata ibu? Gue mah najis cuma baso doang. Ada yang begitu. Terus ayah ngapa? WA sama besti yang atu lagi. Lihat dah. Tumben dia sama lakinya, lihat dah. Emang paking saking sarang jarangnya ya sama laki. Apa dipasang temu laki julid tuh. Iya apa ya? Kan begono. Maka pantas kata Abu Bakar Siddiq, zaharul fasadu fil barri wal bahri. Udah nampak, udah zahir, udah jelas kerusakan di daratan. Rusak lisan kita manusia. Iya apa ya? Bu, ibu, Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya. Pulang haul almarhum al-maghfurlah guru kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni. Pulang dari sini mudah-mudahan bisa memperbaiki diri. Lisan jangan ngomongin orang lagi. Ngomong sama laki jangan kencang-kencang. Sama laki jangan galak-galak. Ya Bu. Ya Pak ya Allah. Saya tanya ibu jujur ya, jujur. Yang sering ngambek ibu apa laki? Ya Allah. Ngapati beda teh api sama dibojong. Bu, yang mudah tersinggung ibu apa laki? Ibu juga. Yang banyak kepengen, yang banyak utang. Subhanallah. Ibu, bu, ya ini kadang-kadang udah galakan dia sama laki, ngambek. Iya, kalau ngomong laki satu kata dia 10 kata, laki polemuknya 70 dia 95. Siapa yang begitu? Siapa yang begitu? Ada di sini? Kagak ada. Ini mah istri-istri solehah semua, ahli surga semua. Tapi terkadang gara-gara medsos, ibu-ibu yang solehah, bahkan sekalipun ustazah, sekalipun orang yang keluaran pondok pesantren, nih di sini banyak setan kalau kita tidak mampu mengendalikannya. Betul? Emang apa gara-garanya jadi ada pelakor? Kan gara-gara ini. Iya Pak ya. Iya Pak ya. Nih bini nih, dia galakan, dia ngambekan lah, dia juga yang ayana apa, yang selingkuh. Ada yang begitu? Ada. Ada. Kirain kagak ada di sini mah. Bu,
Bu, ingetin pulang ngaji biar bener. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Murkanya suami ilahi. Kalau laki lagi pusing, ibu-ibu jangan rungsing. Mending buka baju jeng samping, asongken bujur jemping. Ya iya, tanya dah laki bang, dua. Dengar ini, si abang berdua-dua melengok. Bang, udah punya bini bang? Belum. Ya losian amat. Milih dah bang, ada janda gak sini? Ada janda. Subhanallah. Kalau laki lagi marah, ibu-ibu meninggalah. Ya. Supaya kita enggak salah, hidup kita jadi berkah. Udah, jangan lupa, ya, jangan lupa. Pulang dari sini, assalamualaikum. Ambil tangannya, cium sama ibu bolak-balik. Minta maaf, minta ridhonya sama laki. Punya dosa gak? Punya dosa enggak? No, guru kita Al-Maghfurlah sudah ada di surganya Allah. Meninggal syahid. Kalau kita, surga kita ada di suami kita. Minta maaf, minta ridhonya. Pulang dari sini buru-buru, ya, sambut suami kita, ya, peluk suami kita, ajakin ke kamar, lah sholat dulu. Sholat dulu. Bu, kembali. Kata Abu Bakar Siddiq, yang matak meruksak lisan kita, lidah kita itu ialah caci makian kita, gibahin orang lain, kemudian julidin orang lain, lemesin orang lain, ngomenin yang bukan kudunya dikomen sama kita, ibu komenin. Itu yang akan menjadikan rusaknya lisan kita. Begitu pula kata Abu Bakar Siddiq, telah nampak, telah dohir keruksakan hati manusia. Apa hati manusia? Apa yang matak meruksak hati manusia? Yang matak meruksak hati manusia 4 sekawan. Tahu? Tahu bu? Halo? Ini mulai kagak fokus lagi kalau ngaji nih. Bu, ini kadang-kadang nih ibu-ibu ngajinya fokusnya sebentar-sebentar. Ibu, kata Abu Bakar Siddiq, telah nampak, telah dohir kerusakan lautan. Apa maksud lautan? Ayil qalbul insan. Telah dohir, telah jelas kerusakan hati manusia. Apa yang matak meruksak hati manusia? Kata Abu Bakar Siddiq, 4 sekawan, 4 besti. Apa tuh? Hasud, ria, takabur, ujub. Bu, ibu, hasud, iri, dengki, merusak hati kita. Ria meruksak hati kita, bahkan menghapus seluruh amal ibadah kita. Takabur, belagu, adigung, gede hulu, ngerasa paling cak, ngerasa paling pin, ngerasa paling ker, nggak ada lagi gue gitu loh. Bu, meruksak hati kita. Kata Abu Bakar Siddiq, 2025 di zaman Abu Bakar Siddiq sudah rusak hati-hati manusia, apalagi 2025. Maka kata Rasulullah, lakinu mautakum bikauli la ilaha. Kata Rasulullah, lakinu, talkinin mautakum, yang meninggal di antaramu. Ini kalimat mautakum menjadi jamak. Kenapa? Karena mati hati, mati jasad yang dimasuk di situ. Makanya kalimatnya dengan jamak. Lakinu, bu, talkinin orang-orang yang meninggal di antaramu bikauli la ilaha. Hatinya dibenahi.
jangan takabur, jangan sombong, jangan hasud, jangan ujub. Ngapa amma? Cukup tuh kita menjadikan diri kita senang. Penghibur kita yaitu fallahu yakfi, Allah cukup penghibur kita. Maka enggak ada, enggak layak, enggak pantas untuk kita menyombongkan diri kita. Kenapa? Karena yang sombong pun suatu saat kita bakal mati. Betul? Jangan belagu punya besti yang keren-keren. Besti kalau kita mati enggak bakal ngikut. Iya Pak ya? Bu, Ibu, ada kabar dari kuburan. Kenapa ketawa? Kagak percaya dia. Bu, ini kayaknya yang duduk di bawah pohon enak banget ya. Jangan-jangan baru tidur ono. Kagak kelihatan. Bu, halo, yang di belakang masih ngedenger? Masih kedengeran? Masih. Ada kabar dari kuburan. Mau tahu? Ada kabar dari kuburan. Apa kata kuburan? Ya ibna adama ada baitit turab. Kata kuburan, bukan Allah, ieu mah hadis. Mentang-mentang dilagukan toyib gitu aja deh ya, cakep. Bu, Ibu, kata kuburan, wahai anak Adam, wahai ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka haul al-maghfurlah. Kata kuburan, ana baitit turab, aku adalah rumah tanah. Ada ngehuleng Teh Aji, tuh orang pada ngehuleng pengen liatin begini. Kenapa Bu? Pulang. Udah lapar kayaknya Teh Aji. Udah makan kan? Tuh udah. Tapi emang iya kalau udah makan bawaannya ngantuk. Nah itu dia pantesan susah fokus. Ibu, kata kuburan ana baitit turab, aku adalah rumah tanah. Ayo kita buktikan, benar apa enggak tuh kuburan rumah tanah? Bawah tanah, pala nyendol tanah, kaki nendang tanah, diurugin pakai, betul, ukurannya 1 meter doang lebarnya, betul. Sudah dimasukkan ke liang lahat lebih sempit, bukan 1 meter, 1 meter keluaran dari atasnya doang. Pas udah dimasukkan ke liang lahat kan dimasukkan. Namanya apa kalau di sini? Landak, sama berarti sama di Bogor, ya. Enak dimasukkan ke enak landak, lebih sempit gak? Ditutupin, diurugin pakai tanah. Apa kata ulama? Yuk, wasi'i baitit turab, lapangkan, luas kuburan ini biqiyamil lail, dengan sholat malam. Bu, tadi sholat malam gak? Tadi gini nanyanya atau salah. Tadi malam bangun gak? Bangun sholat apa pipis? Tuh kan begono ibu-ibu. Hujan. Ya, subhanallah. Tuh kata kuburan 1. Yang kedua, ya ibna adama, wahai anak Adam. Kata kuburan, ana baitil wahdah, aku adalah rumah menyendiri bagi kalian semua. Ibu, ingat kata Imam Syafi'i tadi, man arada wadi'an fal mautu yakfi. Kalau ibu menginginkan nasihat, kematian jadi nasihat. Ingat suatu saat nanti kita bakal mati. Bo, yang enggak waktu kita mati laki mau nemenin. Betul? Betul. No besti mau nemenin. Anak mau nemenin, harta yang ibu banggain mau nemenin. Karena apa? Kata kuburan, ana baitil wahdah, aku adalah rumah menyendiri bagi kalian semua. Ono laki bu laki yang karang bilang, mama
Aku tidak akan berpaling darimu, kata laki. Mama, aku cinta sama mama sehidup semati. Laki, giliran kita mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dimasukkan ke dalam kuburan. Laki yang bilang cinta sampai mati, cinta setengah mati, semua hidupku untukmu. Giliran kita mati, dia yang duluan turun ke dalam kuburan, dia yang duluan nginjekin tanah kita. Iya apa ya? Kata lakinya turun ke tanah, mama, saya redo, mama udah duluan. Baru diinjekin tuh tanah. Ditemenin gak tuh? Kagak apa, kata kuburan, ana baitil wahdah, aku rumah menyendiri untuk kalian semua. Laki mau ikut, anak mau ikut, harta mau ikut. Tuh besti yang ibu banggain, yang terkadang kalau ngaji jadi keganggu gara-gara mau pergi janjian sama besti. Besti yang terkadang dari jauh udah begini-begini tuh sama besti. Kan begitu ya? Ibu punya besti, ibu punya teman dekat, dari kejauhan udah begini-begini tuh. Ada yang begitu? Sini. Udah deket terus capaka cipiki. Nanti giliran kita udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boro-boro nemenin kita ke dalam kubur. Giliran kita udah ditaruh di tengahan, dirurubin pakai kain panjang. Tuh besti cuma diri doang dari kejauhan. Apa kata besti? Tolong bukain dikit dong. Gitu doang. Ngajiin Yasin kagak. Iya Pak ya. Ingat, maka kata Imam Syafi'i, man arada wati'an fal mautu yakfi. Jika ibu pengen suatu nasihat, cukup nasihat itu kematian untuk kita. Ingat, hidup kita gak bakal selamanya di dunia. Hidup itu tidak ada yang abadi. Maka kata ulama mengatakan, kehidupan yang sekarang, kehidupan yang majazi, kehidupan yang penuh daripada tipu daya muslihat, kehidupan yang hakiki nanti di yaumul qiyamah. Bu, ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 12. Udah kurang 5 menit. Ya. Bu, ibu, saya pasti ibu udah capek. Tadi duduknya udah belok kanan, belok kiri. Iya Pak ya. Udah banyak juga alumni yang udah pada pulang. Emang begitu teh. Tadi saya bilang alumni mah nggak perlu ngaji. Emang alumni mah resepnya juga gogonjakan, kumpul-kumpulan, bahas zaman bahula gitu ya. Maling ayeuna kadaharan guru gitu ya. Eta paling nu diomongkeun resep eta. Da alumni mah teh kudu ngaji. Emang apa? Emang ada hakikatnya dari kata reuni juga tadi begitu. Re kembali, uni kumpul. Kumpul kembali untuk membahas zaman dahulu kala. Begitu. Makanya untung be ini masih ada yang duduk ya. Makanya udah jangan lama-lama, waktunya sudah habis. Ibu juga mungkin udah lapar, kelihatan mukanya udah pada lapar lagi. Bu, Bu, sekali lagi. Tadi terakhir kata Abu Bakar Siddiq ya, yang matak meruksak hati itu berapa perkara? 4, yaitu ria, hasud, takabur, ujub. Sebelum pulang, biar Aina merelaksasi dulu. Yuk, relaksasi diri kita. Ibu udah duduknya lama dari tadi. Takutnya pas Aina bangun keleyengan, ya. Takutnya pas bangun kakinya kesemutan. Betul, ya. Kita sebelum pulang relaksasi dulu, boleh ya? Emang Aina suruh Teh Aji nyanyi baik, jadi saya nyanyi baik di sini ya. Bu, ibu, ayo. Supaya pulang dari sini kita bersih daripada penyakit hati. Supaya dari sini kita suci, bersih daripada penyakit hati yang matak meruksak hati kita. Kita lepas, kita tinggalkan. Maka saya merelaksasi dulu. Ibu boleh? Nggak apa-apa, saya ganti dulu nama ibu semuanya menjadi nama Muniroh. Ada gak nama Muniroh di sini? Ada gak? Emang apa? Karena Muniroh itu artinya suci. Muniroh itu artinya bersih. Ibu pengen bersih hatinya, saya ganti dulu namanya Muniroh. Mau gak? Mau gak?
tapi relaksasinya Arabnya muniroh, tapi untuk relaksasi badan kita, jasmani kita, supaya enggak keleyengan pas kita bangun karena duduknya udah lama. Nggak enak kalau dinyanyiin muniroh mah ganti baik pakai bahasa Melayunya munaroh. Ya. Ibu boleh ikutin. Kalau saya bilang munaroh, tangan dua-duanya di dada. Ya. Bisa? Fokus. Kalau guru-guru TK ini udah biasa nih, guru-guru TK udah biasa. Nih munaroh. Menari tangan kanan kiri ke samping. Biar nggak puyeng, relaksasi dulu mau pulang. Munaroh menari di munara. Ke atas, munara di atas, tangannya ke atas. Ayo, siap? Munaroh di dada, menari kanan kiri di munara di A. Siap ya? Sebelum pulang, ayo. Munaroh menari di munara, di munara, munaroh menari, menari, munaroh di munara, di munara, munaroh menari. Bisa? Ayo gerakin badannya, gerakin supaya nanti bangun kagak kesemutan karena udah gerak. Siap Bu? Fokus. Munaroh menari di munara, di munara, munaroh menari, menari, munaroh di munara, di munara, munaroh menari, munaroh, 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 munaroh menari di munara, di munara, di munara, di munara, di munara, munaroh menari. Tuh kan ibu-ibu begitu. Subhanallah, la ilaha illallah. Bukan kata Teh Api, ini ngaji apa ini begini, Bu, Ibu, ya ini refleksi supaya enggak puyeng, pulang ke rumah enggak puyeng, ya Pak ya. Kan biasanya ibu-ibu kalau udah ngaji kelamaan ya fokusnya habis, fokusnya hilang. Oke, Ibu perlu digarisbawahi. Tadi bukan semata-mata nyanyi, di dalam nyanyian kita, di dalam lagu kita tadi ada akidah di dalamnya. Apa tuh? Munaroh. Diambil dari kalimat muniroh. Hati kita bersihkan, menari, buang jauh-jauh, lepas penyakit hati, lepas, hempaskan, buang. Makanya biar kenceng gitu tadi. Ya, munaroh, nih munaroh nih, bersihkan hati, menari, buang, hempaskan, lepaskan, tinggalkan penyakit hati, riya, hasud, ujub, takabur, buang. Di munara, lihat untuk agama ke atas, biar tinggi lebih baik daripada sebelumnya. Ibadah kita, akidah kita, tauhid kita, akhlak kita biar tinggi lebih baik daripada sebelumnya. Ada akidah, bukan hanya semata-mata lagu, tapi ada akidah yang mesti diresapi untuk kita. Karena tadi bahas penyakit hati itu 4 sekawan, maka lepaskan oleh itu insya Allah. Tapi hati-hati, saya titip pulang ke rumah, jangan bilang ditanya sama lakinya, udah pulang? Iya. Ngapain? Siapa ustazahnya? Sofia Rahman. Panggilannya kalau di Cikole Putri Bungsu. Dari apa? Cikole, Ciamis, Cihaur Beti. Panggilannya di rumah di Cikole mah Teh Ucu karena bungsu. Oh dia Teh Ucu. Apa kata dia? Munaroh. Ya Allah.
Parah ibu, ditanya sama lakinya apa emang kata dia. Tadi yang dibahas reuni, rukun alum, rukun reuni kagak inget. Ngapa yang inget? Munaroh menari. Bener-bener dah ibu-ibu. Bu, jangan lupa ya. Tadi tujuan haul yang pertama, zikiru mahasinil amwat, mengingat-ingat kebaikan orang yang sudah meninggal. Terakhir, imtithalu bimahasinihim, yaitu ikutin semua kebaikan almarhum, ikutin semua yang ajarkan oleh almarhum, ikutin semua yang dilakukan oleh almarhum, karena yakinnya beliau, ajarannya beliau bakal mengakibatkan menjadi orang yang hebat di mata Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.